Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Sadaqallah wa sadaqa rasulahun nabiyul karim. Buat langkah yang pertama, mari sama-sama senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Selanjutnya, selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak bersyariat kepada alam yang penuh dengan syariat, walaupun masih banyak orang-orang yang benci kepada syariat. Namun oleh Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang kembali kepada jalan yang benar. Yang saya hormati guru-guru kamu para jamaah subuh, dan yang saya hormati kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan doa yang kita baca tadi, Allah telah menghidupkan kita tadi malam yang sudah mematikan. Lalu kita akan kembali semuanya kepada Allah. Itulah doa ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita tadi malam sudah mematikan, lalu kita kembali kepada Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa bangun lagi disebabkan tidur yang panjang. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sidang jamaah subuh, semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah, dan kita doakan kita jangan menjadi hamba-hamba syaitan. Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah jelas musuh yang paling nyata bagi kita. Alhamdulillah kaum muslimin sidang jamaah subuh, memang perjuangan subuh ini adalah perjuangan yang sangat-sangat penting. Sehingga kalau kita lihat hadis, kalau hilang satu gudang mobil, lebih rugi hilangnya 2 rakaat salat subuh. Itu sabda Nabi, itu kita lihat. Bagaimana pahala salat sunat subuh 2 rakaat, dunia dan isinya. Makanya kalau hilang 5 mobil, kalau kita bandingkan dengan hilang 2 rakaat salat subuh, itu kita sangat-sangat rugi hilangnya 2 rakaat salat subuh. Maka kita selalu berdoa, ya Allah ringankan badan saya untuk bisa salat subuh berjamaah. 2 rakaat salat subuh berjamaah ibarat semalam suntuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ketika masuk ke dalam masjid ibarat engkut tacuk tatik langi. Hana engkut yang hana galak tacuk tatik langi ni pegah lena kecuali engkut masin yang kamati. Makanlah orang kadang-kadang hati tidak tenang, lalu golong salam dak masjid buka ketebik jupakan ketenangan ini belum ada.
Yang kelem ayat fantashiru fil ardi sang Jumaat tegolom salim kageplung ju. Kalimat fantashiru ayat itu salah menafsirkan. Maka hamba Allah yang berbahagia, mari kita ambil judul tausiah subuh kita pada subuh yang berbahagia ini, menyambut tamu agung bulan suci Ramadan di ambang pintu. Maka apa persiapan yang perlu kita siapkan untuk menyambut tamu agung yaitu bulan suci Ramadan? Persiapan-persiapan yang kita siapkan sehingga jangan kita menjadi orang-orang yang rugi dan celaka. Apa persiapan yang perlu kita siapkan untuk menyambut kehadiran tamu Allah agung mulia yang bernama bulan suci Ramadan? Yang pertama, mari kita siapkan diri dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu kita berpuasa, mardudatun, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini persiapan yang sangat penting, yaitu persiapan ilmu. Buka kitab Al-Babus Siyam, rukun puasa padu yang batal puasa. Buka kitab Al-Babus Siyam. Juga yang kedua, kita buka kitab Babus Salah, bab salat, bagaimana salat, rukun salat dan sebagainya. Maka mari, ini ilmu. Maka ilmu itu adalah nurullah, ilmu itu cahaya dari Allah. Tidak mau ilmu itu bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga ilmu sebagai cahaya, dia tidak mau pada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka ilmu itu penting. Salah satu yang membinasakan Islam adalah tidak ada ilmu kita kerjakan. Di dalam kitab disebut 4 bahaya rusaknya Islam. Yang pertama, ada ilmu tidak mau melaksanakan. Yang kedua, tidak ada ilmu dia laksanakan. Yang ketiga, tidak ada ilmu tidak mau dia tuntut. Yang keempat, orang lain berbuat baik dia ejek, dihina dan sebagainya. Ini yang menyebabkan Islam jadi runtuh. Maka mari, pertama ilmu yang kita siapkan diri untuk menyambut menghadapi bulan suci Ramadan yang 1 bulan kita berpuasa. Kalau tidak karena ilmu, kam min sha'imin laisa lahu illal atshi wal ju'. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Sabda Rasulullah. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Maka mari tanamkan niat, buka kitab kembali bagaimana berpuasa. Di antara lain ketika kita buka kitab, ketika kita ada ilmu, besok malam lebih kurang nisfu Sya'ban kita sambut berpuasa. Apa yang kita lakukan besok malam? InsyaAllah setelah maghrib jangan lupa sunat 2 rakaat. Salat sunat nisfu Sya'ban. Setelah kita melakukan salat sunat nisfu Sya'ban, lalu baca Yasin yang pertama, niatkan, ya Allah, hidupkan kami setahun ke depan dalam iman, ya Allah. Berapa banyak orang-orang lahir daripada Islam, ternyata ketika meninggal dia jadi kafir. Na'udzubillah. Dan berapa banyak orang-orang yang lahir dari kafir, ternyata hidayah Allah datang, dia masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Maka Yasin yang pertama kita niatkan, ya Allah selamatkan iman kami, ya Allah hidupkan. Malam pertama di buku kita adalah ditulis selamat iman. Yang kedua, kita baca Yasin. Yang kedua, kita niatkan, ya Allah mudahkan, banyakkan rezeki saya untuk beribadah. Bukan untuk lain, untuk beribadah. Maka dalam kitab 8 dijelaskan, nasi yang kita makan di dalam piring tidak beribadah kepada Allah, dilaknat orang yang makan. Buka kitab 8. Kenapa? Ibadah tujuannya. Maka lum, ya Allah, lum buka kedai dari bunga sampai seput rezeki untuk beribadah. Jangan sampai nak orang juk jakut mutamah 3 hana semayang. Gejuk jakut mutamah 3 hana semayang. Ke mutamah 3 semayang, alhamdulillah, katuk rezeki hamba Allah. Mutamah 3 lo ibadah.
Tapi yang lalu ke bertambah kuatnya untuk maksiat kepada Allah atau beribadah, tidak beribadah. Maka yang kedua, Yasin yang kedua adalah baca Yasin yang kedua nisfu Sya'ban malam besok. Yang kedua untuk mudah rezeki, banyak rezeki, yang tujuannya ya Allah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menafkahkan harta di jalan Allah. Kemudian yang ketiga, Yasin kali ketiga kita niatkan, kita baca, ya Allah selamatkan iman dan Islam di dalam dada saya, husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Selamatkan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali berada dalam agama Islam. Ayat semayang waktu kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembayang lung, ibadah lung, udip lung, mati lung, semua lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Maka mari jangan lupa nisfu Sya'ban setahun sekali, buku digantung malam nisfu Sya'ban, pergantian buku dengan kalimah yang baik, 3 kali Yasin tertulis, ya Allah selamatkan iman, ya Allah mudahkan rezeki yang baik dan halal untuk beribadah, ya Allah mati dalam husnul khatimah, yaitu selamat iman dan Islam. Ini diantara lain. Kenapa? Karena ada ilmu. Begitu pula ditambah dengan setelah salat Isya sunat tasbih 4 rakaat. Nyamio daerah Bandar Aceh sekalian urang gialit ulu kejak usupeng ijak jalan-jalan yang na balai-balai daya yang bisa, yang ada salat sunat tasbih. Di malam nisfu Sya'ban. Sembahyang tasbih hari tu ke tasbih. 1-2 rakaat sama dengan 350, kemudian 4 rakaat jumlah tasbih yang kita baca lebih kurang 300 tasbih. Kalau kita lakukan lebih kurang 1 jam insya-Allah. Maka ini kenapa? Karena malam penetapan buku baru yang ditulis begitu banyak ibadah yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama. Maka siapkan diri yang pertama dengan ilmu. Para ulama menjelaskan arti apa itu ilmun. Kalimat ilmun heboh huruf dalam bahasa Arab. Yang pertama huruf ain, yang kedua huruf lam, yang ketiga huruf mim. Ma makna? Para ulama menjelaskan huruf yang pertama ain yang bermakna aliyin. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah kepada derajat yang tinggi. Buka Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Bukan satu tapi beberapa derajat. Itu huruf ain yang pertama. Yang kedua huruf lam yang bermakna latifun. Nebuka Al-Quran ada asma Allah sikurung pluh sikurung. Yang disebutkan salah satu latifun artinya lemah lembut. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang lemah lembut, orang berakhlak mulia. Makin ilmu makin berakhlak. Bukan sebaliknya. Al-adabu fauqa ilmin, adab itu di atas daripada ilmu. Cukup hebat ilmu tapi hanya adab tidak bermakna. Maka dipegang oleh Nabi, al-adabu fauqa ilmin, adab itu di atas daripada ilmu. Latifun artinya orang berilmu, lemah lembut, sopan santun, bahasa dan tingkah laku. Yang ketiga, kalimat yang ketiga atau huruf yang bermakna mim, maghfiratun. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diampuni oleh Allah, yaitu maghfiratun, ampunan Allah. Mari kita selalu mengampuni, meminta ampun pada Allah. Yang paling penting dengan ilmu kita, tanamkan, ya Allah saya kali ini bisa tamatkan Al-Quran. Nebayangkan umur kan 60 golong pernah tamat Quran musigo. Yang nebayangkan sido siro si malam si juh sama dengan 10 malam 10 juh. Lebih kurang tamat sigo paling kurang. Waktu yang pertama cukup nikmat. Ya Allah dengan huruf alif. Bujik long ke orang yang beriman.
Ya Allah, dengan huruf mim berjelung orang yang maghfirah ni perampun. Cukup nikmat. Sabah titik, sabah huruf. Watata pertama Al-Quran mengandung makna yang sangat baik. Tanamkan puasanya berilmu pertama. Hana dua ke, tiga macam. Nyo hadirin yang berbahagia. Maka itu yang pertama adalah persiapan menyambut tamu Allah dengan ilmu. Yang kedua, persiapan menyambut kehadiran tamu Allah, tanamkan iman. Tingkatkan iman. Karena dipegahi Nabi, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Ketika banyak dosa, iman itu turun. Ketika bisa banyak pahala, bisa beribadah banyak, maka iman jadi naik. Maka dipegahi Nabi, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Contoh surat Al-Anfal, iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Ketika dibaca ayat-ayat Allah kepadamu, maka iman bertambah. Zadathum, bertambah iman. Ya Allah, engkau ilaud udip dalam imasin, kenapa tidak asin? Zadathum imanan. Ayat Allah, tanda-tanda. Ayat Allah ada dua. Ada ayat yang tersurat 30 juz, ada ayat yang tersirat, yaitu alam ini. Ketika takalen bak tube tak pula sahabat dengan bak u pakan beda. Di tube tak payuh bak, di bak u tak payuh buh. Masya Allah, zadathum imanan, bertambah iman. Maka tingkatkan iman untuk menyambut kehadiran. Maka salah sabah adalah menyunta urang gena berrukuk, salah sabah dengan iman. Pakan urang ke berrukuk karena iman. Pakan urang hana ge perukuk wala mulai ge buka ge pajuh busau sampai seput hana ge merukuk, pakan iman. Berarti orang-orang yang mau menghilangkan rokok dengan iman. Apalagi ditulis lom iman, apalagi rokok adalah mubazir. Mubazir adalah kawan syaitan. Syaitan tempatnya adalah baik dapat so titik titik titik. Bak titik-titiknya dapat so kerol. Jadi itu, maka kita harus dengan iman. Maka man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Maka tingkatkan iman. Yang ketiga, persiapan menyambut kehadiran bulan suci Ramadan, tanamkan rasa bahagia dan gembira. Rasulullah bersabda, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang dengan senang hati menyambut bulan suci Ramadan, haram tubuhnya daripada api neraka. Itu baru senang hati, bahagia. Belum kita berpuasa. Barang siapa dengan bahagia, senang hati datangnya bulan suci Ramadan, maka haram tubuhnya daripada api neraka. Masya Allah, begitu rahmat dan nikmatnya Allah memberikan kepada kita. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang paling celaka. Siapa orang yang paling celaka? Rasulullah bersabda, ada orang paling celaka hidup di dunia ini, ada 3 model. Yang pertama, orang-orang yang paling celaka masih ada orang tuanya, tidak mau berbakti kepada orang tuanya. Itu orang paling celaka. Yang ketiga, orang-orang yang paling celaka adalah orang-orang yang ketika disebut nama Muhammad tidak mau berselawat kepada Muhammad. Orang lain sibuk dengan selawat, dia tidak open. Orang lain sibuk dengan berselawat kepada Muhammad, dia tidak open. Ini orang paling celaka hidup di dunia ini, ketika disebut nama Muhammad tidak mau berselawat kepada Muhammad. Yang ketiga, orang-orang yang paling celaka hidup di dunia ini adalah ketika datangnya bulan suci Ramadan, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Padahal Ramadan membawa rahmat, nikmat, maghfirah, ampunan. Ternyata dia tidak diampuni oleh Allah. Paling celaka hidup. Maka mari kita senang bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Selanjutnya apa yang perlu kita siapkan? Teringat ketika hari raya, bak bengah uro raya gedeng malaikat Jibril bak binih Muhammad. Waktu itu bak binih Muhammad gekun, ya Muhammad, tatimkun amin ilung akan lum baca heboh doa. Mau ya Jibril.
Apa doa yang dibaca oleh malaikat Jibril? Yang pertama, malaikat Jibril membaca, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Amin. Itu ya. Dengan orang tua. Jangan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan orang tua kita masih berdosa, masih tidak baik. Itu yang pertama. Tidak diterima ibadah puasa kalau masih dengan orang tua kita yang melahirkan kita, yang membimbing kita, ternyata kita dosa dengan orang tua. Tidak diterima ibadah puasa. Itu doa malaikat Jibril. Yang kedua, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Amin. Ini menyambut kehadiran bulan suci Ramadan dengan tetangga, dengan sesama orang kampung, dengan sesama Islam. Ketika masih berdosa tidak kita saling memaafkan, tidak diterima ibadah puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pegahli Nabi, orang Islam di mebengih lebih leurul he malam hana yak mumajaroh, ibadah tidak diterima oleh Allah. Ladu mote mebengih tak tanda. Nyote lunjak meninggal do, menjak meninggal lu hana lunjak tak tanda lu. Nyandung bengih dendam. Padahal syurga hana hak getanyo, neraka hana hak getanyo hak Allah. Allah saja Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apalagi kita selaku manusia yang lemah. Maka ini cukup penting saling maaf memaafkan. Maka ini sangat penting dengan tetangga, dengan sesama Islam, melihat saudara kita dengan saudara dengan baik. Itu dengan orang-orang Islam, silaturahmi dengan baik, menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Kalau tidak diterima ibadah puasa. Yang ketiga, doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan engkau terima ibadah puasa isteri-isteri yang durhaka kepada suaminya. Amin. Kita punya isteri. Dan isteri bertanggungjawab kepada suami. Juga ada suami yang durhaka kepada isteri. Bukan saja isteri. Ategiu sembayang balako ijak horot. Tupoh urinang. Tapi ini adalah poinnya, orang-orang isteri yang durhaka kepada suaminya tidak diterima ibadah. Maka katanya lako menansit BBO ka dengan urinang poh. Urinang mengeras keras. Padahal Nabi waktu kena meninggal ke pesan, waktu kena hadi wadak karat gua Allah ke pesan, as-salah, 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 jaga salat, jaga salat, jaga salat. Yang kedua ke pesan, An-Nisa, An-Nisa, An-Nisa. Jaga urinang, jaga urinang, jaga urinang. Karena urinangnya orang lemah. Leh malam ke jaga anak ke tanyo, ke peduk bulam, ke rah baje. Kadang-kadang nalako hana popen tapu. Nyoh hadirin yang berbahagia. Maka Nabi kadang-kadang tak kala gecok baje kero ke, gecok jarum, gecok pakan, meringankan beban isteri yang begitu banyak. Teklik dia urinang. Dia kejaga malam mana, malam kejaga lah. Jadi teklik. Kenapa? Isteri. Maka isteri yang salehah adalah dambaan. Maka dalam keluarga sukses 3. Ditukung oleh 3 faktor. Yang pertama, dalam keluarga harus ada ibadah. Menyerumuh hana sembayang, hana Al-Quran yang jangan harap. Bahkan Nabi pernah berkata di bawah pelepak kurma, yang geih atif pelepak kurma pernah berkata, Al-Baiti Jannati, rumah tanggaku laksana syurga bagiku. Kenapa? Didasari oleh iman dan takwa. Kenapa kita hidup di rumah yang mewah, bertingkat, mobil mengkilat, isteri kadang tidak cukup 1 ditambah 4, kadang-kadang tiap hari kiamat. Ini disebabkan tidak ada dasar iman dan Islam. Kurangnya ketaatan kepada Allah. Banyak, kalau kita lihat ke data di Kawaket, berapa banyak cerai disebabkan oleh hanya SMS yang kecil saja. Bisa menjadi retaknya keluarga. Padahal Nabi sangat mengharapkan bagaimana dengan keluarga anak kita menjadi mawaddah warahmah. Yang kedua, dalam keluarga harus adanya saling percaya. Isteri percaya sama suami, suami percaya sama isteri. Saling percaya. Jangan gara-gara sedikit
lalu mentalak isteri yang sangat dibenci oleh Allah dengan kalimat talak. Kemudian didasari dengan iman dan takwa. Maka hamba Allah yang berbahagia, persiapan di antara lain doa malaikat Jibril, jangan engkau terima ibadah puasa isteri-isteri yang durhaka kepada suaminya. Maka mari kita punya isteri, waktu tarawih anak tajak kadang ujun, jadilah imam, isteri jadi makmum, anak-anak kita bina. Karena anak itu amanah dari Allah. Cukup tinggal dong ketika siro rensyik ke dalam syurga gewewe aki, ternyata ijak anak ya tuntut, ya Allah anak adik ya Allah. Kenapa? Masa orang tua saya dalam syurga, saya dalam neraka ya Allah. Malaikat Jibril ki putingah siga urang syik yang dalam syurga. Nyo anak gata, nyo ya Allah. Watai dunia hanai sembayang natayu hana ilung gaduh kero lum. Watai dunia ipayuh makanan yang harum natatang hana ilung gaduh kero lum. Ternyata urang hana ha gata tamang syurga, tamang dengan anak gata dalam neraka. Buka Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kemudian anak yang ayah dalam neraka kagekli, ternyata dikli anak yang soleh. Ya Allah, halun tamang dalam syurga, menyo ayah lun mantang dalam neraka. Ya Allah, dikli anak yang soleh. Ya Allah, halun tamang dalam syurga, menyo ayah lun mantang dalam neraka. Ya Allah. Malaikat Jibril cicok siga ayah yang dalam neraka. Putingah anak yang soleh, anak terlebih dalam agama. Makanya hadirin yang berbahagia, tantangan anak-anak kita uronyo dengan sirbai timah paket, sirbai tingah bak HP nekiraju macam di kalian. Maka harus hati-hati orang tua terhadap anaknya. Baik, sampai gara-gara anak pertama kita dalam neraka, tapi terharapkan gara-gara anak bitim pertama dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menyambut bulan suci Ramadan, tamu Allah yang agung lagi mulia. Jangan sia-siakan waktu 15 lebih kurang 15 hari lagi. Siapkan diri dengan persiapan yang matang. Menyaurin jauh haji manasik. Artinya ini persiapan sebelum Ramadan kita, insyaAllah jangan menjadi orang-orang yang celaka ketika datangnya bulan suci Ramadan, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Celaka orang-orang yang ketika datangnya bulan suci Ramadan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang pertama dengan ilmu kita menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua, tanamkan nilai iman, tingkatkan selalu supaya tinggi, zadathum, bertambah iman. Kemudian yang ketiga, senang dan bahagia datangnya bulan suci Ramadan supaya Allah mengharamkan tubuh kita dari api neraka. Yang keempat, dengan orang tua kita yang sudah meninggal, silakan banyak-banyak berdoa. Jak bak kuburan pergi tarik naling baca surah Al-Fatihah mesti peluh krek, karena senyah pernah kita begitu banyak sejarah. Nak urang syik geklik dalam kubur gepulumpo, tak pegah siga bak anak long bek lalu. Di urang syik yang lain iba si mano, tabak si mano. Di urang syik lain iba tabak engkau gumuluh sabak, kok rea-rea tabak. Ternyata anak long hanai perumun bek lihat takun kau gumuluh sabak tabak mengko masin hana. Artinya orang-orang yang kita tinggalkan jadi berbakti pada orang tua hana si mano, iaitu mungkin yasin dengan astaghfirullah engkau gumulu, ataupun dengan alhamdulillah menurut tingkah. Mari sipluh ke siblah ke surat Al-Ikhlas. Ya Allah, betul pahala ke urang syilun yang kan wabak Allah. Ya Allah, berbakti pada orang tua. Kemudian urang syik pernah gejak bak tengku'a tajak silaturahmi. Urang syik gelong watai udip pernah gejak tak silaturahmi dan sebagainya. Ketika sahabat bertanya bagaimana saya berbakti ketika orang tua saya sudah meninggal. Itulah yang pertama, doa yang paling penting. Kemudian silaturahmi dengan orang-orang yang ditinggalkan dengan sahabatnya. Jadi itu adalah salah satu bakti kepada orang tua. Kemudian ke kuburan kita bersihkan. Kemudian kita memberi salam. Assalamualaikum ya Abi. Assalamualaikum wahai Abi, ya ahlil kubur. Tak ada uri pegah pun tak Abi. Salam ke tanah mana saya jawab. Yang jawab pun bahaya lu rasa ilum. Tapi Nabi ni pegah, salammu akan dijawab oleh ahli kubur. Yakinlah
bahawa salammu akan dijawab dan orang tuamu mengharapkan salam dari anak-anaknya sambil kita baca qul huwallahu ahad atau yang lainnya, sedekahkan kepada orang tua. Kemudian banyak harta yang sudah ditinggalkan anaknya menjadi yang sukses, jangan lupa, wahai pengurus masjid, nyempan nasi puluh bosak semen, no need betul pahala ke urang syiklun yang kan wabak Allah. Alhamdulillah, insya-Allah. Maka terutama bulan Ramadan juga banyak-banyak bersedekah. Mudah-mudahan pertemuan kita nyoba subuh yang berbahagianya menjadi pertemuan yang membawa berkah. Semoga Allah selalu memberkahi kita dan semoga kita menyambut tamu yang agung lagi mulia, yaitu bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Selamat bahagia. Wa terbit bunga huruf raya ibarat bayi baru lahir. Mari kita doakan kepada Allah. Kita angkat tangan untuk memohon ridha dan taufik, karena kiblat doa adalah ke langit, kiblat salat adalah ke Kaabah, iaitu ke barat. Mari kita angkat tangan, kita mohon kepada kita supaya bisa memberi kekuatan untuk menyambut tamu agung mulia, yaitu bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya Karim. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepu ampun dosa kamu, dosa kedua orang syik kamu, gure-gure kamu, yang kagak didik bimbing kamu dari ubid sampai raya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kamu, nepu ampun dosa kamu, baik dosa raya maupun dosa ubid, baik dosa yang kamu sengaja maupun dosa yang hana kamu sengaja. Ya Ghaffar, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, nepu dem kamu dalam iman, nepu meninggai kamu dalam iman, nebangkit ba'ura kiamat ya Allah dengan iman, nepu tamang dalam syurga dunia Allah dengan iman. Ya Allah, beri ke kamu anak yang saleh, anak terlebih dalam agama. Ya Allah, beri ke kamu isteri yang saleh, isteri terlebih dalam agama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Warahmatullahi auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Demikianlah perjumpaan kita pada subuh yang berbahagianya. Mudah-mudahan berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kapan-kapan kita dipertemukan oleh Allah lagi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.